Astagfirullahaladzim, kenapa tuh kok? Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Astagfirullah. Pak, istighfar Pak. Lah Allah, hilang, gak ada tiba-tiba. Dan mengapa dirinya kabur-kaburan seperti ketakutan? Assalamualaikum. Wah, ini kayak rumah baru jadi ya? Iya ini Dik, bangunan baru nih Dik. Bangunan baru, iya. Ada apa nggak ini orangnya di dalam? Coba diketok pintunya Dik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Orangnya ada. Pak Bakir. Oh, iya. Oh, alhamdulillah. Pak Bakir nggih. Mas Hendrik ya? Iya, saya Mas Hendrik ini. Di YouTube ya? Nggih, benar. Iya betul sekali Pak. Silakan masuk. Oh iya, permisi ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Monggo Pak. Alhamdulillah. Monggo. Rabbil alamin. Ini mohon maaf ya Pak ya, datangnya agak malam. Oh iya, nggak apa-apa. Karena keadaan tadi di luar ada sedikit kendala. Nah, ini kan kalau boleh tahu dari kabar apa yang Bapak katakan itu memang benar Pak. Dulunya Bapak itu tukang apa? Supir ya Pak ya? Oh iya, betul. Supir apa? Tronton itu. Supir tronton. Oh. Nah, itu kalau boleh tahu traumanya Bapak itu dulu seperti apa sih Pak? Ya, dulu sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Oh, 3 tahun. Gitu. Saya pernah nabrak orang itu. Oh, pernah nabrak orang. Iya, iya. Astagfirullah. Terus gimana itu Pak? Perempuan itu ya, amit-amitnya gitu ya. Tambah itu. Ya Allah. Oh, berarti ya mohon maaf ya kayak badannya itu. Betul. Oh, iya paham saya. Terus itu kok bisa kecelakaan seperti itu awalnya gimana Pak? Itu ya awalnya gitu ya. Itu itu motoran gitu. Dia ngasih sen kiri gitu ya. Oh, ngasih sen kiri. Taunya gitu itu ya sennya kiri beloknya kanan gitu. Oh, sennya kiri beloknya kanan. Jadi kayak ngilang ya, malah malang truknya trontonnya ya. Ya, gitu. Kemudian ketabrak. Tabrak gitu. Iya, kan namanya tronton kan itu kan ada yang nggak kelihatan dia Betul. jarak pandangnya. Ya, iya. Mungkin kayak bapaknya nggak tahu, kemudian malah jadi ada kecelakaan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu di sisi lain sehabis kecelakaan itu gangguannya seperti apa sih Pak? Apa ya itu sering apa ya Ada yang gangguin gitu. gangguan gitu Gangguinnya itu seperti apa Pak? ya, ada kayak ada suara tangisan, Oh, suara tangisan. ada yang ada anak minta tolong gitu Oh, suara-suara minta tolong. ya, Berarti itu menghantui Bapak terus? ya terus itu. Oh iya, iya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak pernah diliatin secara langsung apa enggak Pak? Itu pernah sekali kayak itu Oh, pernah sekali. Ya Allah. Itu udah berapa lama itu? sekitar sekarang yang itu sih belum lama gitu tuh. Oh. Ya sekitar 2 bulan gitu lah gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Sampai sekarang tetap digangguin bapaknya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, saya tahu Bapak juga mungkin punya trauma khusus. Kalau boleh tahu sekarang Bapak masih nyupir apa enggak? Sekarang saya nggak nyeper dulu. Oh, kenapa Pak? Itu sekarang ya masih dalam apa namanya itu Oh, terapi. sampai gitu. Oh iya, terapi psikologis ya. Iya, mungkin efek trauma udah 3 tahun ya lamanya ya Allah. Sampai sekarang bapaknya malah justru lagi dalam proses terapi. Ya mungkin karena gangguan-gangguan seperti itu. Iya, saya memahami apa maksud dari Bapak. Nah, gimana Pak? Maaf ya. Oh mau gimana Pak? Oh ambil minum. Oh iya ya nggak apa-apa Pak. Aduh ngerepotin Pak. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Oh iya iya. Ya Allah. Jadi seperti itu saudara. Ya Kasihan Pak Hendrik ya. Allah. Selalu diganggu. Iya loh. Diganggu-gangguin seperti itu kan. Ya siapa sih yang nggak trauma betul. Mas Budi? Astagfirullahaladzim. Ini kok bapaknya ngambil minum lama banget sih? Nggak tahu nih. Ya Allah. Coba kita cek apa ya? Ayo kita Sini kameranya. Aduh kenapa Hendrik? Ya kan? Nah, kenapa Pak? Kenapa? Yang biasa itu kadang yang itu apa namanya ya? Yang gangguin? Apa? Yang gangguin itu. Oh, Gimana di Pak? Tadi situ. Bapak ngelihat? Gimana Pak? Coba kasih tahu kepada kami. Di mana? Sebelah mana Pak? Tadi di
Di mana gangguannya, Pak? Melihat di mana, Pak? Tadi di sini. Kamar mandi itu. Oh, dekat sini. Oh, Ini kamar mandinya di sini, Dik. iya. Tapi nggak ada loh. Iya. Iya loh. Orang mulai panas banget, Dik. Iya, abangnya mulai panas banget. Astagfirullahaladzim, kenapa terbuka? Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Pak. Pak, istighfar, Pak. Ya Allah, hilang. Gak ada tiba-tiba. Aduh, ya Allah. Oke, sebentar Mas Budi. Minyaknya mana? Pakai. Minyaknya pakai minyaknya. Oke, minyaknya pakai dulu. Nah. Bismillah. Oke, sebentar, Pak. Ya Allah, sampai kejang-kejang seperti ini loh. Auzubillahiminasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi, sampai kejang-kejang loh. Oke, Mas Budi. Dibawa ke kamar ini, mungkin kamarnya ya. Ya, Dik, kita angkat dulu ya, Dik, ya. Iya, digendong dibawa ke kamar masjid. Ini lebih baik saya tutup aja. Saya kunci. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sampai Pak Bakir tiba-tiba pingsan loh. Ya Allah ya Rabbi. Sudah Mas Budi? Sudah, Dik. Oke, alhamdulillah. Dia belum sadarkan diri, Dik. Belum sadarkan diri. Iya, betul. Ya Allah, tiba-tiba muncul. Ini udah aman sih, udah saya Apa kunci. mungkin makhluk ini yang sering bapaknya itu ya? Bisa sekali ya. Mm-mm. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa Mas Budi? Tidak itu sosok, Dik. Allahu Akbar. Saya baru pertama kali lihat sosok seperti ini, Dik. Iya loh. Makhluk apa ini? Sosok sangat aneh sekali. Benar, coba Berjubah. kita korek informasi. Assalamualaikum. Tujuan Anda menghantui rumah ini apa? Kami tidak akan pergi dari sini sebelum semuanya bisa kami selesaikan. Kalau boleh tahu, tujuan Anda berada di sini nih untuk apa? Saya disuruh Tuanku untuk menakuti manusia yang telah berbuat keji di jalanan. Loh, namun dari Pak Bakir sendiri, itu kan tidak sengaja. Atau jangan-jangan orang yang ditabrak itu memiliki perjanjian dengan dukun sebelumnya. Sehingga dirinya itu menghantui dan meneror Pak Bakir hingga saat ini. Terutama diri Anda juga. Apa urusan kamu untuk orang tersebut mau dengan dukun kamu dengan siapa? Astagfirullahaladzim. Gila. Oh, berarti ada sangkut pautnya ya dengan dukun. Baiklah, tapi sebelum itu, supaya Anda tidak kabur, saya kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mia Purana. Oke Mas Budi, siap ya? Siap. Kita masukin ke rekening jenengan, kita korek informasi dari makhluk iblis ini. Tidak akan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lebih baik dirimu pergi dari rumah ini. Saya tidak akan pergi sebelum semuanya terselesaikan. Kau hanya menggangguku saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mia Purana. Tutukanlah makhluk ini dan kuncilah. Allahu Akbar. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya yang tadi. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Anda itu menghantui rumah ini? Diriku hanya diperintahkan oleh Tuanku saja. Dan diriku tidak tahu apa-apa. Masa diri Anda tidak tahu apa-apa? Sudah kukatakan. Diriku tidak tahu apa-apa. Jadi Anda itu menuruti perkataan Tuhan Anda. Iya, diriku harus menjaga janjinya. Begini, untuk apa Anda menjaga janji dirinya, sedangkan Anda itu diperalat oleh dukun tersebut? Berarti, saya ingin bertanya dengan diri Anda. Wanita yang ditabrak itu, apakah besar kemungkinan dirinya itu merdukun dengan junjungan Anda atau bagaimana? Sehingga Anda ini menghantui Pak Bakir bersama wanita tersebut yang sudah menghantui dirinya. Asal dirimu tahu, sebenarnya wanita yang selalu meneror penunggu rumah ini, dia pernah menyembah kepada Tuanku. Oh, kemudian bagaimana kok sehingga dirinya tidak terima?
Tapi kan takdir kematian itu kan sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi Mengapa? diriku tidak bisa untuk menjelaskan semuanya. Diriku sedang takut bila mana Tuanku mendengar perkataanku. Baiklah. Jika Anda takut dengan hal tersebut, begini saja, saya putus hubungan Anda dengan dukun tersebut dan saya pagari diri Anda supaya Anda aman dan tidak terganggu oleh adanya dukun itu. Coba saja, biar dirimu bisa. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya, minyak burhanullah. Putuslah hubungan makhluk ini dengan dukun tersebut. Allahu Akbar. Saya pagari dulu diri Anda. Bismillah. Ya, minyak burhanullah. Allahu Akbar. Sebenarnya, sebelum wanita itu meninggal, dia mendatangi tuanku. Oh, jadi sebelum mati dirinya itu mendatangi dukun itu. Nah, Kemudian bagaimana? lalu dia pamit pulang ke rumah tuanku. Dia ditabrak. Dan sehingga dia meninggal. Oh, jadi ketika dirinya pulang di perjalanan dia itu ditabrak oleh Pak Bakir. Kemudian sehabis itu bagaimana kok sehingga dirinya malah tidak terima dengan keadaan Pak Bakir saat ini? Karena wanita itu merasa tidak terima atas apa yang dilakukan oleh penunggu rumah ini yang bernama Bakir. Tapi begini, saya ingin bertanya dengan diri Anda. Tidak terimanya itu atas dasar apa? Karena dia memiliki dendam. Sebenarnya dia tidak mau mati dahulu. Akan tetapi manusia itu telah menabraknya. Oh, jadi dirinya itu tidak ingin mati dahulu karena perjanjiannya itu belum dilaksanakan oleh dirinya. Ya, betul sekali. Dan dia ingin membalaskan dendam untuk meneror manusia itu. Nah, itu akibatnya. Jika ingin berbuat yang aneh-aneh, maka Gusti Allah itu tidak tidur. Dirinya itu mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Diriku Dia- tugaskan hanya untuk menemani saja. Astagfirullahaladzim. Dia mati dalam hal yang sangat bisa dibilang keji. Dalam arti wanita itu mati dalam keadaan kotor. Dan dia ingin dihidupkan kembali. Mana bisa? Mana bisa manusia itu menghidupkan kembali? Memangnya manusia seperti kita ini adalah memiliki mukjizat gitu? Tidak. Kami hanya manusia biasa. Mana mungkin manusia yang sudah mati dihidupkan kembali? Apalagi dalam kondisi tubuhnya sudah kacau belau. Maka dari itu, dia tidak akan terima selalu bergantayangan di rumah ini untuk mengganggu orang itu. Jadi saya paham. Jadi dia itu baru berbuat perjanjian, namun ketika pulang dia belum terwujud keinginannya, malah ditabrak sama Pak Bakir begitu. Ya, karena dia belum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan Apa yang sebenarnya dia inginkan? untuk memperkaya dirinya sendiri. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tetapi manusia itu telah membunuhnya. Pak Bakir itu tidak membunuhnya, itu kelalaian dari wanita tersebut. Kenapa dia belok kanan tapi ritingnya kiri? Yaitu Pak Bakir sendiri tidak tahu. Dia tiba-tiba menghalangi pandangan Pak Bakir kemudian ditabrak. Itu sudah takdirnya dia mati dalam keadaan kotor. Padahal yang kita cari sebenarnya itu adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Namun dirinya malah dalam keadaan kotor seperti itu. Ya Allah, saya turut prihatin. Tetapi arwah perempuan itu akan bersemayam di rumah ini dan selalu mengganggu sebelum raganya dibangkitkan kembali. Jadi selama 3 tahun itu Pak Bakir itu dihantui oleh wanita itu. Kalau boleh tahu siapa nama dari arwah wanita itu? Diriku tidak tahu. Mengapa Anda tidak tahu? Memang diriku tidak tahu apa-apa. Namanya pun saya tidak tahu.
Baiklah, saya tidak akan memaksakan diri Anda. Namun saat ini hubungan Anda sama dukun itu sudah terputus. Lantas apa yang ingin Anda lakukan ke depannya? Tentunya diriku akan kembali di mana diriku berasal. Oh, jadi Anda akan kembali di mana diri Anda berasal. Namun begini, daripada Anda kembali ke tempat asal Anda, lebih baik Anda bertobat dan menuju ke jalan yang benar. Insya Allah akan saya bimbing walaupun diri Anda itu tidak tahu menahu apa itu kebaikan. Lalu, kebaikan apa yang kau maksud itu? Kebaikan yang saya maksud yaitu untuk diri Anda jangan mengganggu bangsa manusia. Dan Anda akan mendapatkan ilmu yang lebih baik. Tentunya ilmu untuk kehidupan diri Anda sendiri. Baiklah, diriku akan mencobanya. Alhamdulillah jika Anda ingin mencobanya. Begini, sebelum itu, apakah Anda bersedia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bersedia. Anda bersedia, Alhamdulillah. Jika Anda bersedia, maka saya akan menuntun diri Anda. Dan insya Allah, ketika Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda akan menjadi lebih tenang lagi. Baiklah, ulurkan tangan Anda. Ikutin perkataan saya. Saya akan bantu bimbing diri Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Aminkan seperti saya. Aminkan kedua tangan Anda. Alhamdulillah. Baiklah. Sekarang coba cium dari aroma minyak ini. Sudah tidak mengingat lagi kan? Tidak. Dan Itu menjadi sangat wangi sekali. Alhamdulillah. Diriku sudah merasakan. Baiklah, saya tandai dulu diri Anda supaya Anda jangan mengganggu bangsa manusia. Allahu Akbar. Tanda itu akan aktif jika Anda melanggar perjanjian dengan saya. Nanti Anda ikut dengan saya dan insya Allah kami akan bantu bimbing diri Anda. Ya. Diriku akan menuruti apa yang kau katakan. Baiklah, terima kasih Pak. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Allahu Akbar. Oke, Bang Masudi. Jadi makhluk itu alhamdulillah sudah berhasil saya tobatkan Alhamdulillah. dan Lalu sepertinya dari arwah wanita itu tidak tenang dan tidak terima dengan Astagfirullah. Itu apa, Drik? Seperti kamar mandimu. goyang-goyang sendiri. Sendiri. Kenapa ini? Coba depan Mas. Coba lihat ada apa di dalam. Assalamualaikum. Allah Akbar. Loh, Dia mau bilang, Drik. hilang kemana? Pesan pada di depan sini. Coba cek, Drik. Enggak ada. Kabur dia, Drik. Kabur kemana dia? Astagfirullahaladzim. Ini, Drik. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Apa maksud dan tujuan dirinya ini? Dan mengapa dirinya kabur-kaburan seperti ketakutan? Assalamualaikum. Dia tidak ingin menjawab maksudnya. Permisi, saya ingin bertanya dengan diri Anda. Mengapa tadi Anda ketakutan dengan adanya kami? Sehingga Anda tadi kabur. Nggak mau berbicara. Kayak dirinya ini ketakutan loh. Iya, Drik. Kelihatan sekali itu. Iya. Dia mau nggak mau bicara. Oke, coba kita masukin ke raga jenengan maksudnya. Iya, Drik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minyak bulan Allahu Akbar. Menjauhlah. Tenang. Kami tidak ada maksud jahat dengan diri Anda. Mengapa Anda ketakutan dengan adanya kami? Maafkan diriku. Diriku hanya menemani wanita itu.
Sebentar, apa maksud Anda? Kok Anda menemani arwah wanita itu? Sebenarnya diriku yang mengantarkan wanita itu ke rumah ini. Oh, jadi Anda yang memberitahu keberadaan rumah dari Pak Bakir. Iya, Lantas mengapa Anda saat ini ketakutan dengan kami? karena diriku takut kepadamu. Takut kenapa? Beritahu saja atas dasar apa Anda takut dengan kami. Kau mempunyai suatu benda yang dimana benda itu paling ditakuti oleh para makhluk. Maksud Anda minyak Burhanul Haq? Yaitu, Tenang saja. Jika Anda tidak ada maksud jahat, maka minyak ini tidak akan berfungsi kepada diri Anda. Dan justru akan melindungi diri Anda. maafkan saya. Saya hanya mengantarkan. Tidak ada maksud apa-apa. Iya, saya paham. Namun begini, jika Anda sudah meminta maaf, maka kami maafkan. Namun kenapa justru Anda mengantar dari arwah wanita itu untuk menghantui Pak Bakir? Karena diriku selalu diancam oleh makhluk iblis. Makhluk iblis? Makhluk iblis seperti apa? Dia berwarna hijau. Oh, masih ada makhluk lain? Iya, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, sungguh keji sekali. Bahkan sesama bangsa jin pun bisa terancam ya dengan jin yang lain. karena diriku harus menuruti perkataannya untuk menemani wanita yang pernah ditabrak oleh manusia penunggu rumah ini. Baiklah, saya memahami. Namun begini, kenapa justru Anda tetap mengikuti perkataan dari makhluk iblis berwarna hijau itu? Mengapa Anda tidak kabur saja? Karena diriku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Ya, jadi makhluk ini merasa terkekang dengan keberadaan dari makhluk hijau itu. Kalau boleh tahu, di mana keberadaan makhluk hijau itu? Sebenarnya dia sudah tahu keberadaan dirimu. Oh, sudah tahu keberadaan kami ya. Berarti dirinya itu masih berada di dekat sini. Dia berada di luar rumah ini. Oh, berada di luar Dia rumah sedang ini. memata-matai kalian. Begini saja, supaya pembicaraan kita tidak didengarkan oleh dirinya. Saya pagari diri Anda terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya minyak Burhanul Haq. Pagarilah makhluk ini. Allahu Akbar. Bagaimana? Tidak akan berefek kan jika Anda itu bukan makhluk jahat, maka minyak ini akan terasa bau wangi. Ya, diriku mencium bau aroma yang sangat wangi sekali. Iya, alhamdulillah. Tapi diriku takut bila mana makhluk itu mendengar perkataanku. Tidak apa-apa, tenang saja. Perkataan Anda tidak akan terdengar oleh makhluk tersebut. Cukup katakan saja. Ada yang aku sampaikan. Iya, silakan. Wanita yang selalu kutemani, dia itu tidak terima atas apa yang dia berbuat oleh penunggu rumah ini. Sehingga sampai kapanpun dia akan meneror manusia itu. Oh, jadi kalau boleh tahu, apakah penyebab dari istrinya Pak Bakir bersama anaknya pergi juga karena wanita tersebut? Iya, dia yang selalu mengganggu. Oh, jadi kalau boleh tahu, kok kenapa dia bisa pisah dengan Pak Bakir? Karena saya tidak mengetahui dari seluk-beluk Pak Bakir tadi. Karena saya tidak tahu seluk-beluk dari Pak Bakir bagaimana. Ya saya tahu. Anda hanya mengantar makhluk arwah wanita itu, tidak apa-apa. Jika Anda tidak mengetahuinya, maka kami akan mencari tahu sendiri. Namun begini, apakah Anda mau jika Anda supaya tidak diancam lagi oleh makhluk hijau itu? Lalu diriku harus berbuat apa? Jika Anda bersedia, maka kami akan membantu diri Anda. Diriku hanya makhluk yang lemah, yang menuruti perkataan dari golongan-golongan jahat. Akan saya pagari diri Anda lebih lanjut. Kemudian akan saya tandai diri Anda supaya makhluk-makhluk jahat itu tidak mendekati diri Anda. Namun dengan syarat Anda jangan mengusik bangsa manusia. Bila mana ucapanmu, diriku akan menuruti. Baiklah. Baiklah. Tunggu sejenak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya minyak burhanullah. Tanda dalam makhluk ini. Allah Akbar. Tenang saja. Anda tidak akan terancam lagi oleh makhluk hijau itu. Dan saya buka. Kasih. Baik, sama-sama. Dan saya buka pagar dari diri Anda. Kemudian saya mohon kepada diri Anda untuk memanggil makhluk hijau itu ke sini. Anda bersedia? Ya, diriku bersedia. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hmm. 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 Dia sudah berada di dalam rumah ini. Alhamdulillah. Silakan Anda kabur secepatnya dari tempat ini. Tenang saja. Anda kabur secepatnya. Saya akan membantu diri Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Mas, Suara apa itu, Dik? ini makhluk hijau ini. Makhluk hijau. Ini saya nggak tahu apa tujuan dia, tapi tadi ditarik oleh kuntilanak tadi. Oh, ini sempat masuk ke rumah saya. Iya, coba-coba kita cek yuk. Iya, Dik. Suaranya Saya dari tahu. arah mana Iya. ini? Geramnya sangat kencang sekali, Dik. Di dalam, Mas, dalam. Di dalam. Buka cepat. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia terus mengganggu. Hei, apa yang sedang kau lakukan, ha? Apa yang sedang Anda ingin lakukan kepada Pak Bakir? Astagfirullahaladzim. Hei, tenang terlebih dahulu. Perlu Anda ketahui, Pak Bakir ini tidak tahu apa-apa. Saya tahu Anda tidak terima. Tadi Anda ditarik oleh Udi tadi. Namun saya datang ke sini untuk mencari informasi. Tujuan kalian di sini apa? Dan kenapa Anda ingin mencekik Pak Bakir? Astagfirullahaladzim. Saya kunci dirimu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya ingin mengorek informasi dari diri Anda. Percuma saja. Anda memberontak pun tidak akan bisa lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Mas Udi? Siap, Dik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Diriku tidak akan terima karena manusia ini telah menabrak wanita itu. Sedangkan wanita itu belum menepati janjinya kepadaku. Loh, sebentar. Menepati janji. Oh, berarti Anda yang disembah oleh arwah wanita itu semasa hidupnya. Tentu saja diriku yang disembah olehnya. Astagfirullah. Begini, Anda pun mencoba untuk melukai Pak Bakir. Itu percuma saja. Pak Bakir tidak tahu apa-apa. Karena dia sudah menabrak wanita itu. Oh, Sehingga wanita itu tidak mau bertanggung jawab atau mengasih saran kepadaku. astagfirullahaladzim. Namun kan kematian itu sudah ditakdirkan. Dan Anda itu tidak bisa balas dendam semena-mena. Diriku hanya menagih janji dari wanita itu. Menagih janji. Namun saya ingin bertanya dengan diri Anda. Apakah penyebab dari Pak Bakir beserta istrinya dan anak itu berpisah karena diri Anda? Memang diriku penyebabnya. Diriku meminta kepada golonganku untuk mengganggu dari istri orang ini. Oh, jadi supaya membuat rumah ini menjadi panas. Gitu. Tentu saja diriku yang menyebabkan semuanya. Oh, Lalu dirimu mau apa? Menantangku. saya tidak ada Mau maksud. berilmu ke denganku. Astagfirullahaladzim. Anda jangan meninggi seperti itu. Lebih baik merendah saja. Kalau boleh tahu, begini saja. Tujuan Anda, saya sudah mengetahuinya. Dan Anda sudah tertangkap paksa oleh kami. Memang saya sengaja tadi mencoba untuk menarik diri Anda dengan lantaran kunti tadi. Asal dirimu tahu, kau sudah menarikku secara paksa untuk mendatangi rumah ini. Lewat perantara kunti yang telah ku suruh. Terus, apa yang Anda inginkan? Tentunya diriku akan melukaimu. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya minyak burhanullah, tundukkan makhluk ini. Allahu Akbar. Percuma, Anda tidak akan bisa kabur. Mengapa diriku tak bisa keluar dari raga ini? Sudah saya katakan percuma saja.
Apa yang kau lakukan kepadaku? Saya yang menundukkan dan mengunci diri Anda karena Anda dari tadi menyerang saya terus. Begini, saya ingin mencoba untuk diri Anda supaya kedepannya jangan mengulangi hal seperti ini lagi. Kau tidak usah mengajariku seperti itu. Karena diriku sudah terbiasa menaklukkan para makhluk dan menuruti apa kemauan manusia. Namun perlu Anda ketahui, dari arwah wanita itu mati dalam keadaan kotor dan dia pun tidak tahu kapan takdir ataupun ajal itu datang. Kemudian Anda untuk apa dendam dan ingin mencelakai Pak Bakir? Itu sama saja Anda itu keterlaluan. Pak Bakir yang tidak tahu apa-apa malah justru dihasut dan ingin digangguin. Karena sebenarnya wanita itu sudah ada perjanjian denganku. Laluan orang ini telah menabraknya sehingga meninggal. Maka dari itu, diriku harus meminta ganti rugi kepada manusia ini. Ganti rugi dengan apa? Tentunya dengan salah satu keluarganya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sungguh keji sekali diri Anda. Inilah diriku. Diriku selalu meminta janji kepada manusia yang mengingkari. Baiklah. Saya ingin bertanya dengan diri Anda. Saat ini di mana keberadaan dari dukun tersebut? Kau tak perlu tahu dia berada di mana. Oh, baiklah jika Anda tidak ingin memberitahu. Tidak akan pernah. Ya, minyak burhanulak. Yakin Anda tidak ingin memberitahu? Tidak akan pernah. Allah. Cukuplah kau menyerangku. Anda tidak ingin Sekali memberitahu. kau menyerangku seperti ini. Beneran Anda tidak ingin memberitahu perkataan saya tadi. Tidak akan pernah. Cari tahulah sendiri. Anda sudah kepanasan seperti ini tadi. Lepaskan. Sampai kapanpun. Tidak akan pernah kusih tahu kepada siapapun. Baiklah, jika itu keinginan Anda, mungkin lebih baik saya cari dari makhluk lain saja. Ya, minyak burhanullah. Leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini daripada membahayakan Mas Budi. Ini kamar ini dinetralisir aja supaya ini posisi Pak Bakir tidak ada yang ganggu lagi. Ini kamar dinetralisir dahulu saja. Ini minyaknya. Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Ditutup aja lagi biar Pak Bakir Oke. istirahat dulu karena kondisi shock sih. Astagfirullah. Bukannya ini makhluk yang pertama kita lihat, Rick? Nah ini nih makhluk yang sudah mengganggu Pak Bakir. Benar sekali Ya kita Allah, ya Rabbi. ternyata makhluk ini. Tangannya Ya Allah. hilang satu. Buntung dia, Rick. Untung iya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Saya ingin mencari informasi dari diri Anda. Sebab Anda dari tadi menghantui Pak Bakir selama 3 tahun. Apa tujuan Anda sebenarnya? Anda ingin ketenangan. Jika Anda ingin ketenangan, mengapa Anda mengganggu ataupun menghasut Pak Bakir? Kemudian saya mendapatkan informasi dari salah satu makhluk bahwa Anda ini sebelum ajal menjemput Anda itu membuat perjanjian dengan suatu dukun. Itu benar atau tidak? Mengakui dia, Rick. Iya loh. Akhirnya dia malah mengakuinya ini. Iya. Baiklah, saya kunci dulu supaya Anda tidak ganggu lagi. Baik, Mas Yudi, siap ya? Ya. Saya masukin ke rekening cadangan. Kita harus mengorek informasi siapa nama dukun tersebut dan di mana keberadaannya, serta nama dari arwah wanita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
diriku sudah membuat perjanjian kepada dukun Kenapa Anda membuat semasa perjanjian? hidupku. Iya, kenapa Anda membuat perjanjian? Karena diriku ingin menjadi kaya. Akan tetapi nasib berkata lain. Diriku tertabrak oleh manusia itu. Baiklah. Namun kenapa Anda menghantui dari Pak Bakir? Karena diriku ingin dihidupkan kembali. Mana Kembali bisa? ke raga saya. Itu tidak mungkin. Ajal sudah menjemput Anda. Dan Anda mana mungkin bisa dihidupkan kembali. Tetapi jiwaku merasakan masih kehidupan. Ya, karena Anda memiliki tujuan yang sesat. Anda ingin kekayaan yang instan dengan Anda itu menyembah kepada suatu makhluk. Maka jiwa Anda itu kotor dan tidak bisa disempurnakan. Tetapi diriku ingin sekali mengganggu orang yang telah menabrakku. Sampai kapanpun kau tak perlu menghalangiku. Ya Allah. Begini, Anda itu sudah mati ya. Dan sudah berbeda alam. Untuk apa Anda mengganggu Pak Bakir? Karena diriku masih belum terima. Dia sudah menabrakku sehingga diriku meninggal seperti ini. Memangnya Anda tidak ingin merasakan nikmatnya surga? Memangnya Anda ingin dalam keadaan seperti ini dan masuk neraka? Karena diriku masih memiliki perjanjian kepada dukun. Diriku harus menepatinya. Maka dari itu Anda itu dihasut oleh makhluk-makhluk lain supaya Anda itu menghantui Pak Bakir. Kemudian Anda akan menumbalkan Pak Bakir. Gitu. Memang itulah tujuanku. Allah Untuk Akbar. menggantikan diriku yang telah meninggal dan menjadi arwah yang seperti ini. Begini, saya ingin bertanya dengan diri Anda sebelumnya. Anda itu semasa hidupnya, ketika Anda ditabrak, apakah Anda tidak merasa salah? Anda itu riting kiri tapi belok kanan. Itu Pak Bakir ya tidak tahu menau. Apalagi itu Pak Bakir membawa tronton. Sebenarnya di saat itu memang ada yang mengikutiku. Tetapi diriku tidak sadar itu. Dan diriku dibawa oleh makhluk yang berwarna hijau untuk mengikutinya. Namun apakah Anda tidak merasakan bersalah? Anda itu motoran, namun dalam keadaan pikiran kosong. Diriku sudah lupa semuanya. Yang intinya diriku akan membalaskan dendam. Iya, saya tahu. Namun begini saja. Kita berpikir secara logika. Jika Anda belok kanan, maka Anda harus riting kanan. Jika Anda belok kanan tapi riting kiri, ya sama saja itu mencelakai diri Karena Anda. diriku tidak tahu. Dari pandanganku tidak ada apa-apa. Itu tidak mungkin. Maka dari itu, ini sebagai pembelajaran juga ya buat para saudara ya. Maka kalau untuk berkendara itu harus berhati-hati. Nanti akibatnya seperti makhluk ini. Baiklah, begini saja. Anda masih belum terima dengan kematian Anda. Namun perlu Anda ketahui, jika Anda disempurnakan, maka Anda akan tenang dan tidak akan mengganggu Pak Bakir lagi. Tetapi ragaku bagaimana sedangkan ragaku masih sudah di dalam tanah. Raga Anda kan sudah terkubur, maka Anda itu tidak perlu kembali lagi. Anda hanya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana dengan perjanjianku kepada dukun itu? Saya akan memutuskan perjanjian Anda. Namun ketika saya sudah memutuskannya, saya ingin Anda itu memberitahu siapa nama dukun tersebut dan di mana keberadaannya. Dia bernama Karso. Oh, dia bernama Karso. Baiklah, saya cabut terlebih dahulu perjanjian Anda. Oh, bismillah. Ya, minyak burhanullah. Diriku sudah merasakan. Diriku merasakan aroma sangat wangi. Apa itu? Oh, maksud Anda ini minyak burhanullah. Iya, tangan kamu wangi sekali. Baiklah.
Itu yang Anda rasakan. Jika Anda itu sudah terbebas dari perjanjian kotor yang sudah Anda lakukan dengan dukun tersebut. Namun saya ingin memberitahu dan saya ingin tahu di mana keberadaan Pak Karso saat ini berada. Dia berada di Jawa Barat. Dia di Jawa Barat, berarti dia itu merantau. Iya. Bisakah Anda bersedia nanti ketika Anda sudah saya sempurnakan, Anda beri petunjuk di mana keberadaannya? Ya, diriku bersedia, asalkan diriku aman darinya. Baiklah. Saya ingin mengetahui siapa nama Anda. Susi. Susi. Begini, supaya diri Anda tenang, saya akan menyempurnakannya dan Anda harus berjanji untuk memberikan petunjuk di mana dukun itu berada. Ya, baiklah, diriku akan mengantarmu. Anda tidak perlu mengantar karena setelah saya sempurnakan, Anda sudah tidak ada hubungan lagi dengan dunia ini lagi. Tetapi kau harus berhati-hati, karena dukun itu sangat membahayakan sekali. Coba ulurkan tangan Anda. Beri petunjuk saja dari pikiran Anda ke pikiran saya. Baiklah. Oh, jadi di situ rupanya. Kau sudah mengetahui. Iya, saya sudah mengetahui semuanya. Ternyata lumayan jauh, tapi tidak apa-apa. Saya akan mencarinya sampai tuntas. Mungkin kita akan mencari secara offline saja, kita berantasnya. Baiklah. Anda bersedia untuk saya sempurnakan? Diriku bersedia, diriku ingin tenang. Oke, jika Anda ingin tenang, maka saya akan menyempurnakan diri Anda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Susi. Lahumul Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ayo, bangun Mas. Loh, Pak. Udah bangun? Bangun bapaknya ya. Oh iya, Bapak tenang dulu. Mungkin Bapak nggak sadarkan diri tadi, jadi Bapak nggak tahu bagaimana. Monggo, Bapaknya duduk dulu, Dulu Pak. aja Pak ya. Iya, di bawah istirahat. Pegang dulu maksudnya. Ya, begini Pak. Saya akan menjelaskan keseluruhannya ya Pak. Jadi permasalahannya alhamdulillah sudah terselesaikan dan arwah wanita yang mengganggu Bapak itu alhamdulillah sudah tidak akan menghantui Bapak lagi. Alhamdulillah. Ya, untuk kedepannya Bapak tidak perlu menyesal. Bapak sudah ibaratnya menabrak orang tersebut, itu bukan kesalahan Bapak, tapi itu sudah takdir dari wanita tersebut. Nah, alhamdulillah juga makhluk-makhluk yang menghantui rumah ini sehingga Bapaknya itu cekcok sama istri Bapak itu sudah kita leburkan dengan lantaran minyak burhanul haq Pak, gitu. Alhamdulillah. Itu minyak burhan itu ya? Itu, Oh ya, minyak burhan Pak. Gimana Pak? itu kalau saya beli itu kira-kira harganya berapa itu? Oh, kalau itu nanti kita bahas nanti saja Pak. Kalau boleh tahu untuk apa Pak? Untuk apa? Pelindung diri ya? Pelindung diri. Oh iya, tidak apa-apa. Insya Allah juga untuk menghilangkan trauma Bapak juga. Tidak apa-apa, nanti itu kita diskusikan di belakang saja untuk mahar minyaknya. Yang terpenting kondisi rumah sudah terselesaikan Pak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya saudara. Kemudian dari Pak Bagir sendiri tidak perlu khawatir lagi ya Pak. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga akan ngobrol panjang lebar dengan Pak Bagir. Kemudian kita akan memberantas di mana keberadaan dari dukun tersebut. Jadi ya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.